Mari kita buka video ini dengan sebuah pembahasan yang menarik. Tahukah kalian bahwa pada tanggal 23 kemarin, lagi-lagi sebuah kabar baik kembali dibagikan kepada para penggemar dari serial Boruto dan juga Naruto yang ada di seluruh dunia oleh Masashi Kishimoto dan juga semua jajaran timnya. Di mana pada momen itu beliau telah menyampaikan sebuah pengumuman mengenai ranking peringkat 10 besar sementara dari hasil voting event karakter paling favorit di dalam dunia Boruto. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita jabarkan satu persatu, dimulai dari peringkat yang ke-10, yaitu Obito Uchiha. Selain Jiraiya, kisah perjalanan dari Obito sebenarnya sangat bagus sekali jika diceritakan dengan detail. Khususnya selama dirinya berpetualang keliling desa demi mencari keberadaan para Jubi. Atau malah jika ingin lebih jauh lagi, bisa juga diceritakan mengenai proses pembentukan organisasi Akatsuki. Tentunya dari sudut pandang dirinya sendiri. Ya, meskipun sebenarnya semua hal di atas sudah pernah dimunculkan di dalam manganya ataupun di animenya, namun hanya dalam cerita singkat dan hanya sepintas saja. Kemudian di peringkat yang ke-9 disusul oleh Haruno Sakura. Menarik banget ya, padahal selama ini Sakura selalu dilabeli sebagai salah satu karakter paling bebat di dalam universe Naruto. Akibat pada beberapa kesempatan, yang bisa dilakukan oleh Sakura hanyalah menangis dan meminta tolong kepada Naruto. Namun faktanya berkata sebaliknya. Karena dari total 420 karakter lebih yang ada di dalam daftar ini, Sakura berhasil mencuri hati para penggemarnya di seluruh dunia dan mampu menduduki posisi nomor 9 karakter paling favorit. Ya, walaupun kami sendiri sebenarnya sangat tidak setuju jika Sakura menduduki posisi nomor 9 sebagai salah satu kandidat yang akan dibuatkan manga spesialnya. Karena daripada Sakura, jauh lebih baik Tante Orochimaru lah yang harusnya menduduki posisi ini. Apalagi di dalam era Boruto, ternyata Orochimaru tidak pernah berhenti bereksperimen dan terus-menerus melakukan percobaan, baik itu kepada benda mati ataupun kepada makhluk hidup. Jadi seharusnya alasan Orochimaru untuk dibuatkan manga spesialnya jauh lebih kuat daripada Sakura. Selanjutnya di bawah Sakura terdapat Sasuke Uchiha yang menduduki peringkat nomor 8. Yap, kurang lebih sama seperti Sakura. Walaupun kami sendiri sangat setuju jika Sasuke adalah karakter yang sangat kuat, hebat, dan juga keren. Namun menurut kami, daripada Sasuke yang sebenarnya cerita spin-off-nya sudah ada banyak, jauh lebih baik jika karakter yang menduduki posisi ke-8 ini adalah Tobirama. Karena faktanya banyak sekali misteri dari Hokage kedua yang belum diungkap secara lengkap. Contohnya adalah bagaimana jalannya pertarungan antara Tobirama melawan 7 pendekar pedang dari Desa Kabut. Serta bagaimana proses pertarungan Tobirama melawan Kikaku dan juga Ginkaku. Kemudian di peringkat yang ke-7 ada petapa genit alias Seinin Mesum, yaitu Jiraiya. Nah, sebenarnya jika Masashi Kishimoto ingin membuat kisah petualangan solo seorang ninja yang super kuat dengan genre komedi serius, Jiraiya adalah orang yang tepat. Karena seperti yang kita ketahui, di umurnya yang sudah tidak muda lagi, Jiraiya mampu menunjukkan kapasitas dan juga kekuatannya yang luar biasa hebat ketika berhadapan dan juga bertarung menghadapi ke-7 pen sekaligus. Jadi tidak heran jika pada akhirnya banyak pembaca dari Naruto yang menjadi penasaran mengenai sehebat apa Jiraiya dan musuh seperti apa saja yang ditemui oleh Jiraiya selama dia pergi menjalani misi, sekaligus mengumpulkan intelijen di luar desa dalam petualangannya. Selanjutnya di peringkat yang ke-6 diisi oleh Lord Baginda Madara Uchiha dan peringkat yang ke-5 diisi oleh Hatake Kakashi. Untuk sementara kami gak akan banyak komentar dulu ya, karena kalau diteruskan pembahasan mengenai Madara dan juga Kakashi bakalan panjang banget. Intinya, kami sangat setuju jika dalam waktu dekat ini Masashi Kishimoto ataupun Jun Saka akan membuat sebuah adaptasi manga pendek untuk mereka berdua. Di satu sisi kita belum tahu bagaimana kisah dari Madara dalam sudut pandangnya sendiri. Sedangkan untuk Kakashi, walaupun kita sudah diberikan sebuah novel singkat yang berjudul Kakashi Retsuden, namun sampai saat video ini dibuat, belum ada satupun kepastian mengenai kapan adaptasi manga dari novel Kakashi Retsuden akan dibuat. Jadi wajar saja jika para penggemarnya berharap kepada mereka berdua untuk dibuatkan mangganya. Kemudian peringkat nomor 4 diisi oleh Hokage ke-7 dari Desa Konoha. Siapa lagi kalau bukan Uzumaki Naruto. Sebenarnya untuk ranking nomor 4 ini kami sendiri sedikit bingung. Karena faktanya cerita dari Naruto sudah banyak sekali dibuat. Baik itu di dalam versi manga, spin-off, filler anime, ataupun di dalam versi novelnya. Bahkan jika kita total, secara keseluruhan Naruto sendiri sudah memiliki sebanyak lebih dari 50 cerita spin-off. Jadi menurut kami daripada memilih Naruto, jauh lebih masuk akal jika karakter yang seharusnya berada di posisi keempat ini adalah Hashirama Senju. Karena memang nyatanya masih banyak sekali misteri besar mengenai kisah hidup dari Hashirama.
khususnya mengenai rahasia kekuatan besar yang dimiliki oleh klan Senju. Dan kenapa sel atau DNA dari Hashirama sangat spesial, bahkan sampai diperebutkan oleh semua orang, baik oleh para ilmuwan dan shinobi yang ada di bumi, ataupun oleh para anggota klan Otsutsuki yang saat ini tinggal di bulan. Selanjutnya, untuk peringkat yang nomor 3 adalah Shisui Uchiha. Dan peringkat yang nomor 2 adalah Itachi Uchiha. Entah kenapa kedua nama ini selalu muncul bersama-sama dan selalu konsisten menduduki peringkat 5 besar karakter paling favorit. Baik itu pada polling yang pernah dilakukan pada beberapa tahun yang lalu, ataupun polling yang dilakukan pada bulan Desember ini. Padahal Shisui sendiri bukanlah karakter utama ataupun karakter dominan yang memegang peran penting di dalam cerita Naruto, seperti peran yang selama ini selalu dimainkan oleh Itachi Uchiha. Namun ternyata itulah yang membuat para penggemarnya di seluruh dunia malah menjadi semakin penasaran dan ingin tahu mengenai kisah perjalanan lengkap dari Shisui Uchiha ketika dirinya masih menjadi genin. Apalagi di dalam cerita Naruto, Shisui lah karakter pertama di generasinya yang berhasil membangkitkan kekuatan dojutsu tingkat lanjut, yaitu Mangekyo Sharingan. Tidak hanya itu, bahkan jika kita bandingkan dengan para anggota klan Uchiha lainnya, kekuatan Mangekyo Sharingan milik Shisui tersebut sangatlah unik sekali. Karena Shisui mampu menggunakan teknik genjutsu dalam skala besar tanpa perlu memandang mata dari targetnya dan tanpa perlu berada di dekat mereka. Atau sederhananya, teknik Sharingan milik Shisui merupakan teknik Sharingan yang paling kuat, di mana di dalam ceritanya, dia mampu memberikan Eternal Genjutsu atau teknik ilusi abadi kepada semua anggota klan Uchiha jika tidak dihentikan oleh Danzo dan kelompok pasukan elitnya. Ditambah, Shisui pun bahkan mendapatkan julukan sebagai teleport ninja. Menarik banget bukan? Nah, jika kalian penasaran mengenai kisah dari Shisui ini, kami akan buatkan satu buah pembahasan khususnya yang akan kami rangkum dari versi novel Itachi, dari versi gamenya, dan juga dari versi anime fillernya langsung. Oh iya, berdasarkan hasil polling sementara ini, maka 5 dari total 10 nama yang masuk ke dalam ranking 10 besar adalah anggota klan Uchiha. Mulai dari Obito, Sasuke, Madara, Shisui, dan juga Itachi. Hal tersebut sebenarnya sudah cukup menggambarkan bahwa walaupun sudah banyak cerita Uchiha dari berbagai karakter yang berbeda, ternyata masih banyak para penggemarnya yang penasaran mengenai kisah mereka lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita masuk ke peringkat yang pertama, yaitu Hokage keempat alias Minato Namikaze. Yap, untuk hal ini sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sejatinya kita semua pasti sama-sama setuju bahwa Minato Namikaze merupakan salah satu karakter paling misterius di dalam dunia Naruto. Pertama, kita tidak tahu dari mana Minato berasal, siapakah kedua orang tuanya, dan apakah hubungannya dengan klan Senju serta klan Sarutobi. Kedua, kemanakah perginya klan Namikaze, dan jika ternyata mereka sudah musnah, lantas siapakah shinobi yang mampu mengalahkan semua anggota klan itu? Ketiga, skuad apakah Minato Namikaze pada masa kejayaannya? Karena faktanya, berdasarkan legenda yang beredar di dunia shinobi, semua orang selalu berkata seperti ini. Jika kalian melihat si kilat kuning dari Konoha, maka cepatlah lari dari medan pertempuran. Wow, gila banget ya. Hanya dari namanya saja, sudah mampu membuat seluruh pasukan lawan ketakutan. Tidak hanya itu, bahkan banyak sekali momen pertarungan menarik yang sama sekali tidak pernah diperlihatkan secara langsung kepada kita semua, alias adegannya yang muncul dalam bentuk omongan saja yang diceritakan oleh para karakter lain. Sebut saja pertarungan Minato Namikaze melawan 1000 orang shinobi dalam perang dunia ninja. Jadi menurut kami sangat wajar sekali jika saat ini Minato menduduki peringkat nomor 1 paling favorit, sekaligus karakter yang paling ingin dibuatkan spesial mangganya sendiri dalam waktu dekat ini. Nah, semua hal itu pun semakin didukung dengan sebuah informasi menarik lain yang sebenarnya sudah pernah muncul dalam beberapa tahun yang lalu, di mana pada salah satu interviewnya, pihak publisher sempat bertanya kepada Masashi Kishimoto dengan berkata seperti ini. Jika Anda membuat serial spin-off yang berfokus pada satu karakter sampingan, maka siapakah karakter yang akan Anda pilih untuk diceritakan di dalam manga barunya nanti? Mendengar pertanyaan tersebut, MK pun dengan cepat langsung menjawabnya. Saya sedang berpikir untuk melakukan serta memberikan sesuatu kepada Hokage keempat, di mana aku ingin sekali membuat dirinya menjadi karakter utama. Mungkin untuk setting waktunya, aku akan menceritakan dan juga menggambarkan mengenai kisah perjalanan dari Minato Namikaze ketika dirinya masih muda. Wow, menarik banget ya. Ternyata sejak awal Masashi Kishimoto sudah memiliki rencana seperti itu. Yang artinya, jika pada hasil akhir voting karakter paling favorit di tanggal 31 Januari nanti menunjukkan bahwa Minato tetap menjadi karakter nomor 1, maka hal itu sangat berbanding lurus sekali
dengan impian dan juga harapan besar dari Masashi Kishimoto. Jadi menurut kami, cerita yang akan dibuat dan dituangkan ke dalam manga baru tersebut pasti akan sangat matang dan bukan sekedar cerita sampingan biasa yang mudah dilupakan. Karena pada dasarnya sejak beberapa tahun yang lalu, MK sendiri sudah memikirkan konsep cerita dari Yondaime dan bagaimana kisah hidupnya ketika dirinya masih muda. Nah, pertanyaannya, menurut kalian siapa lagikah karakter yang patut mendapatkan cerita sampingannya sendiri selain Hokage keempat? Karena jika kita lihat dari hasil voting sementara di tanggal 23 Desember ini, jumlah responden atau perolehan suara dari Minato, Itachi dan juga Shisui tidaklah jauh berbeda. Jadi bukan sebuah hal yang mustahil jika pada akhirnya Itachi Uchiha ataupun Shisui Uchiha mampu membalapnya dan merebut posisi nomor 1 dari Minato Namikaze. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.